Selamat pagi, hai teman-temannya Felin. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kalian nontonnya nggak pagi ya udah. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman, hari ini keluarga kami itu kedapatan daging karena Idul Adha. Aku tahu. Kak Felin kan agamanya nggak Islam. Kok bisa sih kedapatan daging Idul Adha? Gini teman-teman, jadi kemarin Ama itu sempat bantu-bantu untuk membuatkan bumbu untuk masak masakan kayak sapi, kambing, rendang atau segala macamnya. Ama itu bantu-bantu. Nah, diberikanlah 1 kilo daging sapi sama orangnya. Jadi sekarang kita itu dapat daging sapi, yeay! Seneng banget sih Kak Felin dapat daging sapi aja kayak dapat motor. Enggak teman-teman, jadi gini, daging sapi di desa kami itu harganya mahal banget, bisa hampir 200.000 per kilonya. Nah, ditambah lagi daging sapi juga jarang bisa kita konsumsi, karena jarang sekali ada orang yang memotong sapi teman-teman. Jadi ya mau gak mau ya harus nunggu musim-musim seperti ini atau nunggu musim nikah. Biasanya musim nikahan juga gak setiap bulan ada di desa kami. Biasanya kalau nikahan itu sekitar bulan Juni atau Juli, dan itu bertepatan dengan Idul Adha. Jadi sekalian nih, jadi senang banget hari ini bisa dapat potongan daging sapi yang nanti akan Ama olah menjadi 2 masakan nih teman-teman. Yang pertama kita bakal makan bakso daging sapi dan juga ada perkedel. Nah, itu tadi adalah kegiatan highlight yang akan Ama lakukan pada hari ini. Seperti biasa, pagi-pagi Ama itu pasti nggak boleh skip adalah bikin roti 1000. Di sini teman-teman, roti 1000 udah mulai laku lagi. Beberapa video aku menjelaskan bahwa kita jarang bikin roti 1000 karena roti 1000 sudah nggak laku. Ya, alasannya roti 1000 nggak laku ya karena ada kompetitor roti-roti merek lain yang datang dari kota. Ingat ya teman-teman, ini bukan video ingin marketingin roti 1000 lah atau memang ingin menjatuhkan kompetitor. Enggak ya, tapi memang ini adalah pengalaman pahit yang mungkin tidak pernah disebutkan kalau kita persaingan dagang, yaitu ketika memang ada merek-merek besar yang masuk ke dalam desa, sudah pasti merek-merek atau usaha rumahan seperti kami itu akan tersingkirkan. Dan sebenarnya kami sudah paham betul itu akan terjadi. Jadi nggak bisa apa-apa deh. Masa kita mau ngebakar semua produk-produk dari luar, kan tidak mungkin. Dan memang aku sih nggak ingin membandingkan ya teman-teman. Tapi yang namanya produk roti udah dikemas yang bisa bertahan sampai 4 bulan lamanya, ya sudah pasti pakai pengawet. Dan pengawet itu membuat roti teman-teman tidak bisa moist atau membuat roti itu agak kering. Memang kalau dibandingkan sih roti dari kota itu memang rotinya agak kering-kering gitu ya. Tapi mau gimana lagi, rasanya variatif. Jadi rasanya ada tiramisu, ada taro, ada kopi, ada blueberry, macam-macam. Sedangkan kalau untuk Ama sendiri, kita rasa-rasakan pakai perisai ya teman-teman, bukan pakai selai buah asli. Jadi memang mengikuti. Maka dari itu kita juga berusaha mengimprove lah ya dengan ganti-ganti rasa selainya. Kadang kita pakai nanas, blueberry, coklat, rasa anggur, pokoknya biar yang beli juga tidak bosan. Seperti itu ya. Nah, hari ini teman-teman seperti yang aku bilang, kita membuat bakso daging sapi. Ini adalah makanan yang jarang, paling enggak kayak setahun enggak ada sekali kita makan ini teman-teman. Terbuktikan di konten-konten aku, mana ada bikin bakso daging sapi, karena emang kita jarang banget makan daging sapi.
paling setahun gak ada sekali loh teman-teman, saking langkanya. Makanya di beberapa video kalian selalu bilang kayak, Kak Velin kok pakainya daging ayam mulu? Ya karena nggak ada daging sapi, ada pun pasti harganya sangat-sangat mahal. Jadi aku ada cerita nih teman-teman, ayam putih betina kesayangan Ama tiba-tiba meninggal dunia kemarin. Ya benar, meninggal dunia alias meningtong ya. Ayam putih ini sebelum meninggal sudah sering sekali masuk ke dalam rumah. Padahal ayam betina Ama ini tidak pernah masuk ke dalam rumah sebelumnya. Karena alasannya biasanya ayam yang masuk ke dalam rumah itu adalah ayam anakan, ayam kecil-kecil seperti itu, bukan ayam-ayam yang sudah besar atau dewasa. Sebenarnya sih aku sudah lumayan notice ya kalau ayam ini hobi banget masuk ke dalam rumah. Lalu datanglah Diana alias asisten aku, dia tuh bilang, kayaknya ini ayam mau pamit deh. Dia ngomong itu ke Ama dan juga aku bahwa ayam ini sepertinya mau pamit karena ayam ini nggak pernah masuk sama sekali ke dalam rumah. Tiba-tiba belakangan ini dia hobi banget masuk dalam rumah. Dan setiap kali ada ayam masuk ke dalam dapur, kita tuh selalu mengusir ayam. Entah pakai cara apa aja kita usir. Karena takut dia makan di dalam rumah, takut dia naik-naik di atas perabotan. Dan ini berlaku untuk semua ayam, bukan hanya ayam putihnya Ama yang meninggal saja. Jadi, sesuai dengan peraturan rumah, ketika ayam putih betina ini masuk pun kita usir. Tapi ketika diusir, memang ayam ini kayak tidak lari atau tidak terbang. Ayam-ayam di rumah kami itu cukup takut kalau kami usir. Karena biasanya kita ngambil sapu lah, ngambil barang-barang yang memang bisa buat mukul ayam gitu ya. Tapi ayam betina ini sayangnya ketika kita usir dia tetap jalan, tapi jalannya tuh pelan gitu teman-teman, kayak jalan lemas gitu. Sebenarnya aku nggak curiga ya, karena kita pikirannya kayak oh mungkin memang ini tipe ayam yang agak bandel, karena memang sebelumnya ada anak-anak ayam yang modelannya seperti dia gitu. Nah ini adalah fakta menarik. Selain itu, ayam putih mutiara ini sudah lama tidak bertelur. Jadi memang itu bukan rahasia umum lagi kalau ayam putih mutiara ini tidak diikuti anak-anaknya. Karena memang dia sudah lama tidak bertelur. Sudah ada 3 hari dia melakukan pola yang sama. Masuk ke dalam rumah, diusir, tapi semakin diusir dia tuh semakin bebal gitu ya. Semakin lemas badannya, kayak gak bisa bergerak. Setiap hari ketika ayam putih betina itu masuk ke dalam rumah, Diana selalu mengingatkan kita bahwa ayam itu ingin pamit. Dia itu ingin meninggal, cuma dia mau pamit dulu sama kita orang rumah. Dan Diana sudah bilang ke Ama bahwa Ama potong seni ayamnya, bahaya kalau misalnya sampai mati gitu. Jadi memang teman-teman, kalau kalian tidak tahu, ini sedikit cerita saja ya. Kalau ayam itu harus dipotong dan tidak boleh jadi bangkai, karena kalau sudah jadi bangkai dia tidak bisa dimakan karena dagingnya akan bau. Makanya ya teman-teman, kalau kalian punya ayam-ayam di rumah yang posisinya sudah sakit-sakitan, harus segera dibunuh biar anaknya bisa dimakan. Kalau kalian tunggu sampai dia meninggal sendiri, berarti ayamnya sudah tidak bisa dimakan. Oke, lanjut ceritanya. Nah, Ama yang sudah mendengar kata Diana yang terus-menerus menyuruh Ama untuk memotong ayam ini, Ama itu ogah motong teman-teman. Ama bilang, oleh, kasihan juga kita mau potong nih ayam. Biar sudah, kayaknya dia bukan sakit tuh ta. Mungkin memang dia cari makan, dia sutua. Itu kata Ama yang artinya gak usah dipotong, Ama kasihan. Dan mungkin aja dia memang masuk ke rumah itu bukan karena sakit, tapi cari makan teman-teman. Nah, karena hal-hal tersebut, 3 hari kemudian setelah rutin ini ayam melakukan hal-hal yang sama, aku melihat ayam ini duduk teman-teman. Duduk dan tidur di sebelah tandon air di belakangnya tong sampah, alias ada persis di depannya dapur. Aku ngerasa ini gak
masuk akal gitu. Karena biasanya ayam-ayam itu tidak pernah tidur di sana. Ayam betina pun yang tidur di sana biasanya memang ada anak-anak di samping-sampingnya. Tapi ayam ini tidur lemas banget teman-teman. Udah benar-benar ketika aku melihat ayam itu aku tahu ayam ini adalah ayam yang penyakitan. Setelah itu coba deh ya, aku siram-siram pakai percikan air. Bukan aku siram langsung pakai air ya, percikan air nih teman-teman. Ayam itu nggak bangun sama sekali. Terus aku juga senggol-senggol pakai sapu gagangnya ya, juga tidak bergerak sama sekali. Aku di situ langsung lari ke dalam rumah bilang ke Ama, Ama, ayam putihnya Ama ini sakit Ama bilang, iya biar sudah. Seperti itu. Ama itu nggak tega gitu ya teman-teman. Alhasil, di malam yang sama, setelah aku menemukan dia tidur di dekat tandon air dan di depan tong sampah, akhirnya ayam itu meninggal. Ayamnya meninggal dengan tenang di depan kebun. Dan paman aku yang lihat sudah tergeletak dan terbaring. Nah, setelah itu ayam ini akhirnya dipotonglah sama paman aku. Dibawa pulanglah dengan beliau. Nah, keesokan harinya ketika beliau sudah membawa pulang ayam ini, ceritalah paman aku ke seluruh rumah apa yang terjadi dan apa isi dari ayam ini. Ketika dibelah malam-malam, ayam ini tuh isinya darah semua. Nggak lazim teman-teman. Ayam isinya darah. Aku tahu, Kak Velin dia kan juga makhluk hidup. Pasti ada darahnya. Tapi darah di dalam ayam ini itu tidak lazim intinya. Ditambah lagi teman-teman, ketika paman aku membelah bagian telurnya, jadi kalian tahu ada bagian pantat ya, tanda kutip ya, itu ada bagian tempat untuk dia itu mengendon telur. Nah, di sana itu kayak ada semacam bola ya, kayak semacam bola misterius gitu, yang ketika dibelah, bola itu isinya full air warna kuning dan juga full sama darah. Kita sih satu rumah berpikirnya bahwa ayam ini menderita kayak penyakit saluran pencernaan atau saluran kencing gitu ya. Karena nggak lazim ada bola besar banget teman-teman, satu gempal tangan nih bolanya nih, dan itu isinya darah dan air di dalam tubuh ayam atau di dalam tubuh hewan-hewan lain ya teman-teman. Jadi mungkin untuk kalian yang pernah menemukan bola seperti ini di dalam tubuh hewan yang lainnya, berarti hewan ini berpenyakit. Ya elah Kak Velin, cerita ayam aja sampai heboh begitu. Iya teman-teman, karena di sini binatang bukan sekedar binatang. Di rumah ini ada beberapa binatang ya. Ada anjing milik bibi aku, ada kelinci milik bibi aku, ada ayam, bebek, dan juga kita pelihara babi di lapangan belakang. Nah teman-teman, untuk anjing-anjing bukan kita yang kasih makan. Karena anjingnya bibi aku ini lumayan liar ya, bisa dibilang bibi aku itu kalau ngasih makan aja sama mereka masih mau digigit-gigit. Ini bukan gigitan-gigitan lembut, dimana biasanya anjing kalau gigit itu gigit-gigit gemas gitu ya. Ini lebih ke gigitan emang pengen makan orang. Itu kenapa kita satu rumah itu takut mau ngasih makan anjing, itu benar-benar luar biasa takut banget. Biasanya memang Jamal yang hobi kasih makan anjing. Meskipun beliau Islam, tapi Jamal itu sekeluarga bukan orang-orang yang anti anjing gitu ya. Fakta menarik adalah di sini teman-teman, banyak sekali orang Islam juga yang memelihara anjing buat menjaga rumah. Ini aku tidak mengatakan bahwa rasis atau di desa kami ini agak aneh gitu ya menentang agama Islam. Bukan ya teman-teman, tapi memang menurut mereka itu bahwa menjaga atau memelihara anjing tidak ada salahnya. Jadi mereka juga ada beberapa rumah nih yang dengan sengaja memelihara anjing untuk jaga rumah, meskipun rumah orang muslim.
Lanjut ya. Nah, karena itu ya teman-teman, di rumah kami tidak ada satupun yang berani ngasih makan anjing. Jangankan ngasih makan, mandiin atau hanya lewat aja udah kayak mau diterkam. Padahal anjing di rumah kami ini anjing mini pom kecil gitu loh. Bukan anjing herder atau anjing husky yang besar. Oke. Itu kenapa teman-teman di sini tuh kita sayang banget sama binatang. Kalian jangan lihat ya, ayam kita ada 20 ekor. Ama itu hafal satu per satu nama ayamnya dan juga jenis-jenis ayamnya. Ada satu ayam aja yang hilang, Ama itu langsung tahu. Aneh tapi nyata, karena Ama itu bantu untuk menetaskan setiap telur ayam yang ada di dalam rumah ini. Luar biasa ya dedikasinya. Dan untuk babi teman-teman, ada beberapa pertanyaan juga. Kak Felin melihara babi, katanya satu rumah ini ada yang muslim. Memang benar teman-teman, kita pelihara babi. Tapi kalau kalian pernah melihat video aku sebelumnya, video di mana aku menunjukkan babi kita yang bernama Bobby, karena dia jantan, babinya tidak di dalam rumah ya teman-teman, melainkan ada di lapangan belakang. Bahkan kita taruh itu bukan di tanah milik kita taruh di tanahnya orang sebenarnya. Jadi bisa dibilang jauh sekali dari dapur, apalagi jauh dari rumah. Dan memang di desa kami, aneh tapi nyata ya, memang orang-orang muslimnya itu juga ada yang pelihara babi sebagai mata pencaharian. Karena memang hewan ternak di sini yang bisa dipelihara ya, yang value-nya besar dan juga banyak diminati adalah babi. Itu kenapa orang-orang muslim juga tidak sedikit di sini yang memelihara babi. Bahkan babinya Ama itu kita ambil dari seorang haji teman-teman, dari desa sebelah. Haji loh ini, dia punya peternakan babi. Itu kenapa ya, jangan disalahartikan memelihara babi itu harus yang agamanya Katolik. Mungkin di beberapa kota besar seperti itu, tapi di tempat kami memelihara babi itu salah satu hal yang lumrah. Bahkan tidak heran kalian melihat orang-orang yang jalan-jalan itu bukan memelihara sapi lagi, dia membawa babi untuk jalan-jalan sore. Saking memang babi di tempat kami itu tidak bisa dibilang tidak seharam itulah. Memang haram, tapi maksudnya tidak seharam sampai orang-orang tuh fanatik sekali seperti itu. Nah, babi ini sendiri bukan Ama yang kasih makan. Ada om namanya adalah Om Martin yang hobi memberikan makan. Dan setiap hari sebagai gantinya, Om Martin ini boleh makan siang dan makan malam di rumah kami. Jadi bisa dibilang sih win-win solution bahasa Inggrisnya. Yang artinya sama-sama menang gitu. Gak ada yang kalah di kasus ini. Karena tukar benefit lah ya. Om Martin itu bantu merawat babinya Ama ngasih Om Martin makan pagi dan juga makan malam dan makan siang kadang. Jadi Om Martin itu makan 2-3 kali sehari di rumah. Nah itu yang membuat teman-teman Ama itu sayang sekali ya sama babi kami yang bernama Bobby ini. Karena kayak lama-lama jatuh cinta gitu. Jujur kita sering sekali ya kayak goda-goda Ama gitu dengan bilang, oleh Ama Sucinta dengan ini babi, bahaya sudah, ini babi bukan lagi kita jual. Dan benar, godaan-godaan itu menjadi kenyataan bahwa babi Bobby ini teman-teman Ama tidak mau jual. Padahal awal-awalnya kita hanya ingin pelihara kurang lebih 1 bulan lah ya. Sekarang udah 1 bulan lebih, mau 2 bulan, Ama tidak menjual Bobby. Astaga mamae, memang kasihan sekali. Ama bilang gini, Ama kasihan kak, lihat Bobby, dia punya mata itu, kayak tidak mau dipotong.
Ya Tuhan, mamae, padahal Bobby ini itu jantan. Jadi babi jantan itu tidak boleh dipelihara terlalu lama karena tidak ada benefitnya. Kecuali dia babi betina ya. Kalau babi betina bolehlah kita rawat agak lama agar dia bisa kita jodohkan dan bisa hamil dan membawa anak. Tapi kalau babi jantan setelah di atas umur 1,5 tahun 2 tahun sudah tidak bisa dipotong karena dagingnya keras dan tidak ada yang mau beli. Alhasil ya teman-teman, babi di umur yang baik itu ketika dipotong di umur 5 sampai 8 bulan. Nah, ini adalah umur yang prima, jadi daging babi itu nanti tidak alot. Itu katanya ama ya. Nah, tapi kejadian seperti ini, Bobby sekarang umurnya sudah 7 bulan, ada kemungkinan besar babi ini tidak akan dipotong. Karena musim potong babi itu mengikuti musim-musim acara-acara umat Katolik dan juga acara Cina. Contoh, kalau misalnya ada acara kuburan, acara meninggal, itu baru potong babi. Contoh yang lain, kalau misalnya ada doa bersama, itu baru potong babi. Jadi bisa dibilang potong babi ini musiman, tidak mengikuti acara-acara pada umumnya. Biasanya pernikahan pun juga potong babi. Jadi tidak sembarang ya potong babi ini. Maka dari itu kita satu rumah sudah paham. Bisa-bisa Bobby ini tidak lagi dipotong sama ama, melainkan bisa jadi kita akan pelihara Bobby ini sampai umur dia 10 tahun lamanya. Yap, babi itu bisa bertahan usia sampai 8 tahun, syukur-syukur sampai 10 tahun. Itu kenapa teman-teman di Amerika biasanya babi-babi yang memang babi ternak ya, yang bukan babi untuk dimakan, melainkan babi ternak, itu umurnya bisa sampai 10 tahun. Saya juga gak mengerti ya, kenapa orang Amerika melihara babi bukan untuk dagingnya? Heran-heran juga saya. Padahal babi tidak bisa diambil kulit maupun susunya gitu. Kemungkinan besar babi yang mereka pelihara itu untuk diambil bulunya. Jadi bulu babi itu biasanya dibuat untuk kuas ngecat ya teman-teman. Kuas untuk ngecat rumah, plafon, dinding, dan segala macam itu biasanya pakai kuas dengan bulu babi. Itu kenapa biasanya kuas bulu babi tidak boleh terkontaminasi oleh makanan. Nah, itu juga menjadi concern dari kalian. Kak Felin, kuasnya itu loh, kuas untuk menaruh mentega di atas roti, itu sepertinya kuas bulu babi. Bukan ya teman-teman, itu kuas dari sintetis plastik. Itu kenapa kuas tersebut tidak boleh kena panas. Kalau kena panas, dia bisa meleleh. Nah, kenapa bisa tahu seperti itu? Karena kuas bulu babi itu gampang sekali kalau misalnya mau kita temui atau mau diuji coba. Kuas bulu babi kalau dikasih api dia tidak akan meleleh, melainkan hanya gosong-gosong tipis. Sedangkan kalau kuas sintetis dari plastik dia akan meleleh. Sudah kita coba teman-teman, kuas kami itu meleleh kalau diberikan api. Jadi tenang aja, itu bukan kuas-kuas yang biasanya ada atau kuas-kuas bulu babi yang biasanya dipakai untuk alat bangunan. Yaudah deh teman-teman, sekian dari kegiatan kami hari ini. Ama bikin bakso dan juga perkedel. Perkedelnya ini akan kami simpan di dalam freezer. Ketika nanti mau kita makan, tinggal kita panaskan saja. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Kalau kalian suka sama video kami, tolong like dan juga subscribe-nya ya. Besok mampir lagi teman-teman, main-main ke rumah kami. Karena kami itu upload setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Anggap saja rumah sendiri. Bye-bye.